Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, kaum muslimin, jamaah pengajian Madura Mengaji yang dirahmati Allah. Semoga di sore hari ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, kemudahan darinya di dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita senantiasa berada tetap di atas sunnah Nabi SAW, dan semoga pula kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bertemu kembali dalam pengajian kitab Masail Jahiliyah yang biasa kita laksanakan setiap hari Rabu sore jam 4 sore sampai jam 5 sore. Membahas tentang beberapa masalah-masalah jahiliyah atau sifat-sifat jahiliyah yang perlu kita ketahui, dengan harapan mengkaji buku Masail Jahiliyah agar kita bisa menghindari perilaku-perilaku jahiliyah yang tentunya hal ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari agama Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin, ya, jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kembali kita akan mengkaji bersama lanjutan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah yang disyarah atau penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di kesempatan kali ini, sore hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 November 2020. Insyaallah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan masalah yang ke-76 dari pembahasan kitab Masail Jahiliyah. Taib, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa masalah yang ke-76 ini membicarakan seputar makar yang dilancarkan oleh orang-orang ahlul jahiliyah untuk melegalkan keyakinannya dan juga untuk menghalangi jalan-jalan kebenaran yang dibawa oleh para anbiya
dan para Rasulullah, para utusan Allah, di mana mereka orang-orang ahlul jahiliyah menghalang-halangi kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para utusannya. Naam, masalah yang ke-76 ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam bukunya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di dalam penjelasan kitab Masail Jahiliyah, beliau mengatakan al-makru syadid li tathbiti asyirki wa daf'i al-haq, yaitu melakukan makar yang besar untuk menetapkan atau melegalkan serta menyebarkan kesyirikan, wa daf'ul haq, dan menghindari ataupun menghalangi kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya tentang masalah yang ke-76 ini, al-mas'alatus sadisatu wasab'un. Masalah yang ke-76, al-makrul kubbar ka fi'li qaumi Nuh, yaitu makar mereka ahlul jahiliyah melakukan makar yang besar sebagaimana perbuatan yang diperbuat oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini adalah pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengkajinya dan mengamalkan dari kajian yang kita ketahui ini. Yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, al-mas'alatu sadisatu wasab'un, masalah yang ke-76, al-makrul kubbar ka fi'li qaumi Nuh, yaitu orang-orang jahiliyah melakukan makar yang besar sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Naam, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan di dalam penjelasan masalah yang ke-76 ini, beliau mengatakan al-makru, yang dimaksud makar di dalam pernyataan ini atau masalah ini adalah isalul makruhi bi tariqatin khafiyatin, yaitu membuat sesuatu yang bahaya atau menyampaikan sesuatu yang bahaya dengan cara yang samar, Ini adalah makar. Jadi makar ini bisa diartikan membuat bahaya, membuat tipu daya dengan cara yang samar. Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa huwa nau'an, dan makar itu sendiri terdapat dua macam. Ada al-makru hasan, ada makru sayyi. Ada makar hasan wa makr sayyi, yaitu ada makar yang dilakukan dengan baik, ada makar yang dilakukan dengan buruk. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada dua makar. Kata Syekh Shalih Fauzan, ada makar yang dilakukan dengan baik, ada makar yang dilakukan dengan buruk. Wal makru sayyi, adapun makar buruk adalah al-hiyal al-khafiyah li isal syarr liman la yastahiquhu, yaitu satu siasat yang tersembunyi atau satu siasat yang samar untuk membuat keburukan kepada orang yang tidak layak untuk diperbuat keburukan. Sekali lagi, kami ulangi, Syekh Shalih Fauzan mengatakan wal makru sayyi, makar yang buruk adalah al-hiyal al-khafiyah, yaitu siasat, membuat siasat yang samar li isal syarr, untuk melakukan keburukan liman la yastahiquhu, kepada orang yang tidak berhak untuk diperbuat keburukan kepadanya. Qala Allah Ta'ala fi qaumi Nuh alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, wa makaru makran kubbara, dan kaumnya Nabi Nuh melakukan makar dengan makar yang besar.
Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Wa qalu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian ini. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, dan jangan pula kalian tinggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka kaumnya Nabi Nuh telah menyesatkan dengan kesesatan yang banyak. Surat Nuh ayat 22 sampai ayat 24. Al-Kubbar, ya, Al-Kubbar wa huwal azim. Ya, kubbar besar adalah besar, ya. Artinya adalah besar. Makrun kubbar, ya, makar yang besar, maksudnya di sini adalah fahum yamkuruna bin nasi makran aziman bihadihil hiyal. Mereka kaumnya Nabi Nuh membuat siasat yang licik kepada manusia dengan siasat yang besar, ya, dengan tipu dayanya ini. Wa hadhihi turuq al-khabitha allati yad'unahum biha ila syirki. Dan jalan yang dilakukan, metode yang dilakukan oleh mereka adalah metode yang buruk, yang mana mereka menyeru manusia untuk melakukan kesyirikan. Mereka, ya, menyeru manusia untuk melakukan kesyirikan. Artinya di dalam ayat ini, kalau kita fahami dalam surat Nuh ayat yang ke-23, makar yang dilancarkan oleh kaumnya Nabi Nuh adalah mereka, ya, menetapkan kesyirikan kepada kaumnya Nabi Nuh, agar kaumnya Nabi Nuh tidak meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala untuk mereka tetap sembah. Inilah yang dimaksud dengan makar, ya. Inilah yang dimaksud dengan tipu daya. Tipu daya, dan dilakukan tipu daya ini dengan apa? Dengan cara halus. Ya, karena mereka beralasan bahwa sesembahan yang mereka lakukan ini adalah sesembahan warisan nenek moyang mereka. Sesembahan warisan nenek moyang mereka. Karenanya kaumnya Nabi Nuh, ya, mengajak kepada yang lainnya untuk jangan meninggalkan sesembahan yang pernah disembah oleh nenek moyang mereka, ya. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Artinya meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian yang dahulu pernah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Begitu juga Allah berfirman, dan janganlah kalian tinggalkan sesembahan kepada Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Semua nama-nama ini adalah nama-nama dari orang-orang soleh di kalangan mereka dahulu yang telah meninggal dunia. Dan mereka telah membuat, ya, patung dari orang-orang soleh ini. Mereka namakan patung ini dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Lah inilah makar yang buruk, ya. Inilah makar yang buruk. Dan makar ini adalah disebutkan dengan makar yang khafi, makar yang samar untuk menyesatkan manusia, untuk, ya, membiarkan manusia, bahkan melegalkan manusia untuk berbuat syirik dan meninggalkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata sebagaimana yang diseru oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa idza ja'atuhum da'watut tauhid hadzaruhum minha. Maka jika datang kepada mereka seruan untuk bertauhid, jika datang kepada mereka kaumnya Nabi Nuh seruan untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kaumnya ini, ya, memperingatkan orang-orang yang menyuruh kepada tauhid. Kaumnya Nabi Nuh memperingatkan orang-orang yang menyeru kepada tauhid dari Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan, artinya orang-orang kaumnya Nabi Nuh ini dalam rangka untuk menghalangi kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh dan ingin meneruskan kesyirikan, ya, yang mereka lakukan seperti yang mereka lakukan, ya, yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, maka mereka bergumam, maka mereka mengatakan, ya, ini bentuk makarnya.
Haula yuriduna ayyatara'asu alaikum. Mereka-mereka yang menyeru kepada tauhid ini ingin apa? Ingin menjadi pemimpin di kalangan mereka, di kalangan kalian. Ingin menjadi pemimpin atas kalian. Artinya apa? Secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa orang-orang yang menyuruh kepada tauhid dari Nabi Nuh alaihissalam ya beserta kaumnya ini, mereka ini apa? Ingin menguasai kalian, ya. Ingin menguasai kalian, ingin menjadi pemimpin di kalangan kalian, ya. Wa yuriduna ayyatafaddalu alaikum, dan mereka ingin tampil, ya. Tampil di hadapan kalian, ya, untuk menampilkan apa yang mereka serukan tersebut, dan itulah makarnya. Jadi, ya, mereka ya menghembuskan makar kepada manusia, yaitu kaumnya Nabi Nuh, bahwa orang-orang yang menyuruh tauhid ini adalah orang-orang yang ambisi kepemimpinan. Orang-orang yang ambisi kepemimpinan. Orang-orang yang ingin menguasai mereka. Ini yang mereka lancarkan makar tersebut, dan itulah makar yang besar. Fatahsinul qabih linnas wa takbihul hasan huwal kubar alladhi la yazalu yuzawiluhu du'atud dhalali qadiman wa haditha. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka ya membuat bagus perkara yang buruk dan membuat buruk perkara yang bagus, ya. Memperbagus perkara yang buruk dan memperburuk perkara yang bagus, itulah yang disebut dengan makar. Ya, makrul kubar. Yaitu apa? Yaitu makar yang besar. Alladzi la yazalu yuzawiluhu du'atud dhalal. Yang mana makar ini seringkali dilakukan oleh para dai-dai yang sesat, ya, qadiman wa haditsan. Baik itu dai-dai sesat yang terdahulu ataupun dai-dai sesat yang datang belakangan. Naam para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi makar besar ini adalah ya mengesankan ya sesuatu yang buruk itu seakan-akan baik. Dan sebaliknya mengesankan sesuatu yang baik seakan-akan buruk. Nah, mereka mengesankan bahwa apa yang mereka lakukan dari kesyirikan itu dikesankan baik oleh mereka. Karena itu peninggalan nenek moyang mereka. Sedangkan apa yang diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini adalah hal kebaikan dan ini adalah tauhid yang diperintahkan oleh Allah, dikesankan oleh mereka adalah sebuah keburukan. Itulah makarnya. Itulah makarnya. Karenanya makar ya dengan cara memperbagus sesuatu yang buruk ya dan memperburuk sesuatu yang bagus, hal itulah yang dilakukan oleh para du'atud dhalal, para dai-dai yang menyeru pada kesesatan, baik terdahulu ataupun yang datang kemudian, lisarfin nas adil haqqi ilal batil, untuk memalingkan manusia dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Memalingkan tujuannya, memalingkan manusia dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Wa ikhraju minan nur ila dhulumat, dan mengeluarkan manusia dari jalan ya, jalan cahaya, jalan petunjuk kepada jalan kesesatan, yaitu jalan yang gelap gulita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam ayatnya surat Al-Baqarah ayat 205 ya 257, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah ya penolong, pemimpin orang-orang yang beriman, ya, di mana Allah mengeluarkan mereka orang-orang beriman dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, penolong-penolong mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, di mana taghut ini akan berusaha mengeluarkan mereka dari cahaya, ya, dari cahaya kebenaran menuju kegelapan kesesatan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Allah juga berfirman dalam ayat surat Al-An'am ayat 112, Allah berfirman,
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Dan demikianlah kami jadikan di setiap nabi, kami jadikan bagi setiap nabi aduwan syayatinal insi wal jin, yaitu musuh-musuh berupa setan-setan manusia, setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Di mana setan-setan tersebut saling mewahyukan antara satu dan yang lainnya zukhrufal qaul, dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang indah, ghurura. Untuk apa? Untuk menipu mereka. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Seandainya Allah berkehendak, mereka tidak akan bisa melakukan hal itu. Fadharhum wa ma yaftarun. Maka biarkanlah saja mereka serta apa yang mereka lakukan di dalam mengada-ngada tersebut. Al-An'am ayat 112. Artinya, kata Syekh Shalih Fauzan mengomentari ayat ini, artinya utrukhum wa kadhibuhum. Tinggalkanlah mereka beserta kedustaan mereka. Wala taltafit ilaihim, dan janganlah sekali-kali engkau menoleh kepada mereka. Fahada fihi an-nahyu anil isra' li du'atid dhalal. Nah, di dalam ayat ini terdapat petunjuk, terdapat hidayah ayat bahwa ya, larangan untuk mendengarkan ya dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Ya, larangan untuk mendengarkan dai-dai yang menyeru kepada kesesatan illa ala sabili ma'rifati batilihim liraddihi, kecuali ya jika mendengarkannya itu dalam rangka untuk apa? Mengungkap kebatilan mereka. Mengungkap kebatilan mereka, mengetahui kebatilan mereka, dan apa? Dan membantah kebatilan dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Nah, begitulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkenaan dengan masalah yang ke-76 dari kitab Masail Jahiliyah. Jadi, ya, di antara perilaku jahiliyah adalah suka membuat makar, ya. Suka membuat tipu daya, ya, tipu daya yang besar. Mengesankan ya keburukan itu seakan-akan kebaikan, artinya mengesankan apa yang mereka lakukan dari keburukan itu seakan-akan kebaikan, dan mengesankan ya kebaikan yang dibawa oleh orang lain dan disuruh kepadanya dikesankan dengan keburukan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh mendakwakan mereka untuk bertauhid kepada Allah. Lalu mereka ya mengajak kaumnya untuk apa? Untuk tidak meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek moyang mereka. Untuk tidak meninggalkan sesembahan guru-guru mereka yang dahulu mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Begitulah para jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan perlu diingat dari masalah ini bahwa ya al-haq wal haq wal batil wal batil, ya, bahwa masalah ini dapat kita ambil kesimpulan ya sedikit bahwa hak adalah hak, batil adalah batil, ya. Yang hak itu adalah yang hak, tetap hak, tidak akan berubah sampai kapanpun. Yang hak tidak akan berubah. Sedangkan sebaliknya yang batil juga akan tetap batil, tidak akan berubah. Maka dari sini kita tidak boleh kemudian terpengaruh dengan orang-orang yang mengesankan bahwa kebenaran itu dikesankan seperti kebatilan. Begitu juga ya kebatilan dikesankan dengan keburukan, ya. Kebatilan dikesankan sebagai suatu kebenaran. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang melakukan seperti ini di saat ini. Tatkala dakwah tauhid, dakwah sunnah telah menyebar luas di kalangan umat ini, walhamdulillah. Lalu mereka orang-orang yang tidak mau dakwah tauhid ini menyebar, tidak mau dakwah sunnah ini menyebar, mereka langsung apa? Menuduh orang-orang menyebarkan dakwah tauhid ini adalah orang-orang yang tersesat. Menuduh orang-orang yang menyebarkan tauhid ini adalah orang-orang yang pandir.
Menuduh orang-orang yang menyebarkan sunnah adalah orang-orang yang ketinggalan zaman. Bahkan menuduh orang yang mendakwakan tauhid dan mendakwakan sunnah ini sebagai orang-orang yang wahabi ekstrim, ya, yang mudah mengkafirkan orang-orang kaum muslimin, yang mudah membunuh kaum muslimin. Ini pengesanan mereka. Karenanya kami ajak para jamaah yang dirahmati Allah untuk bersikap tenang, ya. Kami ajak para jamaah yang dirahmati Allah untuk bersikap untuk berpikir logis. Ketika ada orang yang mengajak kita, ya, di dalam keburukan, ketika kita melihat ada kebaikan-kebaikan yang diseru, maka kita melihat kebaikan tersebut, ya, sebagai suatu kebaikan. Kita tidak gubris orang-orang yang mengesankan kebaikan itu sebagai suatu keburukan. Karena kita tahu bahwa kebaikan tidak akan berubah. Hakikatnya tetap kebaikan dan keburukan juga tidak akan berubah, yaitu keburukan. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa melihat kebaikan itu adalah kebaikan. Dan Allah memudahkan kita untuk, ya, mengikuti kebaikan tersebut. Dan agar kita bisa melihat keburukan itu adalah suatu keburukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjauhi keburukan tersebut. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebaikan itu sebagai kebaikan, warzuqna ittiba'ah, dan berikan kepada kami rizki, kemudahan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya, tunjukkanlah kami kebatilan itu adalah sebuah kebatilan, dan berikan rizki kepada kami, kemudahan kepada kami untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita menetapi kebenaran, ya, sesuai dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah melalui sunnah Nabi-Nya SAW, dan agar kita menghindari sejauh-jauhnya akan keburukan-keburukan, ya, yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diajarkan oleh Nabi-Nya SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, begitulah penjelasan dari masalah yang ke-76 dari kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah berikutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah masalah yang ke-77. Di sini masalah yang ke-77 ini, ya, akan berbicara tentang, ya, bahwa orang-orang ahlul jahiliyah akan mengikuti orang yang tidak layak untuk diikuti. Orang-orang ahlul jahiliyah akan mengikuti, akan mengekor dari orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan teladan. Inilah, ya, sebagian dari perilaku jahiliyah yang dilakukan oleh mereka ahlul jahiliyah. Baik, saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan al-mas'alatus sabi'atu was-sab'un, ya. Masalah yang ke-77. Masalah yang ke-77 ini adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, anna a'immatahum imma alimun fajirun wa imma abidun jahilun. Bahwa panutan mereka, panutan orang-orang jahiliyah, ya, mungkin saja dia seorang ulama yang fajir. Dia seorang ulama yang fajir, yang suka banyak berbuat kejahatan. Wa imma abidun jahilun, atau, ya, panutan mereka orang-orang jahiliyah adalah seorang ahli ibadah yang jahil, ya, orang ahli ibadah yang jahil. Sebagaimana kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menyebutkan tentang sebagian perilaku mereka orang-orang jahiliyah. Allah berfirman, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun, ya. Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, sedang mereka mengetahuinya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami pun juga beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, ya,
Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, ya, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun, ya. Apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, ya, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang yang beriman apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, ya, liuhajjukum bihi inda rabbikum, ya, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu. Afala ta'qilun, tidaklah kamu mengerti? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka terang-terangkan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, ya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab yaitu Taurat kecuali dongengan, bohong belaka. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Surat Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 78. Ini dari masalah yang ke-77 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam bukunya Masail Jahiliyah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita simak, kita lihat bagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam syarahnya, masalah yang ke-77 ini, qudwatu ahlul jahiliyah minal yahudi wan nasara wa ghairuhum imma alimun fajirun wa huwa alladhi la ya'mal bi ilmihi mithlu ahbaril yahud wa imma abidun jahilun wa huwa al-amil bi ghairi ilmin mithlu rahbanin nasara, ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan qudwah, panutan dari orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan selain mereka adalah imma alimun fajirun, panutan, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang selain mereka dari kalangan orang-orang jahiliyah adalah bisa jadi panutannya itu adalah seorang alim fajir, seorang yang berilmu tapi orang yang jahat. Artinya orang ilmu yang jahat, yang fajir itu adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mislu ahbaril Yahud, seperti, ya, dari kalangan pemuka-pemuka orang-orang Yahudi. Wa imma abidun jahilun, bisa jadi juga pengikut atau panutan mereka adalah seorang abid, seorang ahli ibadah jahilun tapi jahil, ya. Seorang ahli ibadah jahil tapi jahil. Artinya seorang ahli ibadah yang dia itu beramal tapi beramal tanpa ilmu. Wa wal amil bi ghairi ilmin. Dia beramal tapi tanpa ilmu. Seperti apa? Dari kaum pemuka Nasrani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, ya, ahbar wa ruhban. Mereka menjadikan para, ya, tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin Yahudi dan ruhban, ya, para rahib-rahib Nasrani arbaban min dunillah, sebagai rob-rob, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan, ya, pemuka orang-orang Yahudi dan pemuka orang-orang Nasrani di sini sebagai rob, ya, selain Allah. Maksudnya sebagai rob ini adalah mereka menjadikan, ya, orang-orang, ya, pemuka orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ketika menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka mengikutinya. Wa yuti'unahum fi dzalika, ya, yuhalliluna lahumul haram, ya. Mereka, ya, pemuka Yahudi dan Nasrani berani menghalalkan bagi pengikutnya, ya, perkara-perkara yang haram. Sebaliknya juga mereka berani mengharamkan perkara-perkara yang halal yang dihalalkan oleh Allah. Wa yuti'unahum fi dzalika, dan pengikutnya mengikutinya. Pengikutnya mengikuti ahbar dan ruhban di sini. Mengikuti apa? Pemuka Yahudi dan Nasrani. Wa fi suratil Baqarah,
dan di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Apakah kalian mengira, afatatma'una ay yu'minu lakum? Apakah kalian yakin ya kepada mereka bahwa mereka beriman kepada kalian? Padahal waqad kana fariqum minhum, padahal sebagian di antara mereka yasma'una kalam Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya setelah mereka mengetahuinya, mim ba'di ma aqalu, mereka berani merubah ayat-ayat Allah setelah mereka mengetahuinya, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 75. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dari ayat ini, haula humul ulama al-fajirah ya. Disebutkan ayat ini menunjuk kepada ulama-ulama fajirah, yaitu para ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Yasma'una kalam Allah, di mana mereka mendengar ya ayat-ayat Allah, mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, wa ya'rifunahu ya. Mereka tahu ayat-ayat Allah tersebut, wa yata'allamunahu, dan mereka belajar ayat-ayat Allah itu, thumma yuharrifunahu, lalu mereka berani merubahnya. Nah, di sini ya orang-orang yang berilmu. Ahbarul Yahud ini adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang belajar tentang kalamullah, ya, tentang firman-firman Allah. Tapi mereka berani untuk ya yuharrifunahu, mereka berani untuk ya merubah ayat-ayat Allah. Yughayyiruna alfadhahu wa ma'ani. Mereka berani merubah ayat-ayat Allah baik secara lafaz, dan mereka berani juga merubah ayat Allah secara makna. Mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dan mereka merubahnya itu setelah mereka mengetahui. Jadi mereka berani merubah ayat-ayat Allah, berani merubah firman Allah di dalam Taurat tersebut setelah mereka mengetahui, ya, baik merubah lafadznya dan maknanya, ya. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Ai mim ba'di ma arafu lafdhahu wa ma'nahu sahih. Mereka berani merubah setelah mereka mengetahui lafadznya, mengetahui lafadz dari firman Allah dan maknanya yang benar. Min ajri ahwaihim, ya. Mereka merubah tersebut tidak lain adalah demi untuk apa? Demi untuk hawa nafsunya, wa aghradihim, demi untuk tujuan-tujuannya, ya, wa syahawatihim, dan syahwat-syahwat mereka. Kama hasala minhum fi qissatiz zani fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Sebagaimana hal ini terjadi dari, ya, di kalangan mereka, ya, dari kalangan ya Yahudi pada kisah seorang yang berzina. Ya, jadi ini terjadi ya di zaman Rasulullah SAW, dari ada seorang yang berzina di zaman Nabi SAW di Madinah. Hina mazana rajulun minal yahud bimra'atin minal yahud. Tatkala ada seorang pemuda laki-laki berzina dengan seorang wanita dari kalangan Yahudi. Kedua-duanya sama-sama Yahudi. Laki-lakinya dari Yahudi, perempuannya dari Yahudi. Faqalu idhabu ila hadar rajul yu'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ya di antara mereka orang-orang Yahudi ini ya berkata, qalu idhabu ila Muhammad ila hadar rajul. Pergilah engkau kepada lelaki ini, yaitu yang dimaksud lelaki ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Li'annahum ya'lamuna anna at-Taurat fiha ar-rajm. Karena mereka mengetahui, ya, li'annahum ya'lamun, karena mereka orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Taurat di sini terdapat ayat-ayat tentang rajam, yaitu tentang hukuman rajam bagi orang-orang yang berzina. Wa hum la yuriduna rajam, padahal mereka sendiri, ya, ini mereka sendiri orang-orang Yahudi ini ingin menghindari hukuman rajam, ya. Mereka tahu ada hukuman rajam di kitab Taurat. Tapi mereka ingin menghindari hukuman rajam ini untuk membebaskan lelaki dan perempuan yang berzina dari kalangan mereka orang-orang Yahudi ini. Karenanya mereka ya kepingin datang kepada Nabi SAW untuk menjelaskan tentang masalah rajam ini. La'allahu yahkumu fihi ma bihukmi ashal minar rajam.
Maksud kedatangan mereka, maksud tujuan mereka mendatangi Nabi SAW, ya, tidak lain adalah supaya Nabi nanti menetapkan satu ketetapan, satu keputusan yang lebih ringan hukumannya daripada hukuman rajam. Ya, jadi supaya Nabi SAW menetapkan, memutuskan bagi mereka, lelaki dan perempuan dari Yahudi yang berzina tersebut, satu keputusan, satu hukum yang lebih ringan daripada rajam yang telah termaktub di dalam kitab mereka, di dalam kitab Taurat. Inilah mereka ingin merubah kitab Taurat dengan hawa nafsu mereka tentunya, ya, untuk tujuan-tujuan mereka dan untuk syahwat-syahwat mereka. Wahum, ya, faja'u ilaihi yatlubuna minhu al-hukum ala hadzal zani wa hadhihi zaniyah. Maka mereka mendatangi Nabi SAW untuk meminta hukum, menetapkan hukum atas laki-laki dan perempuan yang berzina ini dari kalangan Yahudi. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ma tajiduna fit Taurati ala man zana, apakah kalian tidak menemukan di dalam kitab Taurat hukuman bagi orang yang berzina? Nabi SAW membuka pertanyaan kepada mereka. Apakah kalian tidak menemukan di dalam kitab kalian, yaitu kitab Taurat, hukuman bagi orang yang berzina? Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, ma tajiduna fit Taurat fi sya'nir rajam, ya. Apakah kalian tidak menemukan, ya, tentang masalah rajam di kitab kalian, ya, di kitab kalian, yaitu di kitab Taurat? Qalu, maka mereka berkata, orang-orang Yahudi ini berkata, fiha annana nusawwidu wujuhahum, ya, wa nurakibuhum ala hamirin wa natufu bihim fil aswaq, ya. Fiha, nah ini mereka apa? Mereka berbuat apa? Merubah kalam Allah, merubah syariat rajam di dalam Taurat. Mereka mengatakan kepada Nabi, qalu fiha annana nusawwidu wujuhahum. Kalau kami di antara kami ada yang melakukan apa, zina, annana nusawwidu wujuhahum, maka kami akan, ya, membuat wajah mereka, orang yang berzina ini, dengan hitam, ya, menghitamkan wajah mereka, memberikan wajah mereka hitam. Wa nurakibuhum ala hamid, dan kami tempatkan mereka di atas keledai untuk berkeliling. Wa natufu bihim fil aswaq, agar mereka keliling di pasar-pasar dengan keadaan seperti itu. Ini dikatakan oleh mereka. Mereka ingin apa? Merubah hukum rajam yang ada di dalam kitab Taurat, ya. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi SAW, jadi kalau ada yang berzina di antara kami, maka kami menghukumnya dengan cara apa? Dengan menghitamkan wajahnya, kami dudukkan di keledai, lalu dikelilingkan di pasar-pasar. Fasala Nabi SAW Abdullah bin Salam. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Salam, ya, li'annahu min ahbarihim, ya. Pada waktu itu Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam, dan Abdullah bin Salam ini termasuk apa? Di antara pemuka orang-orang Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam di antara pemuka orang Yahudi yang telah masuk Islam ketika itu. Ditanya oleh Nabi SAW tentang masalah ini, apakah benar apa yang dilakukan? Apakah benar apa yang dikatakan oleh mereka? Jika ada di antara orang-orang Yahudi yang berzina, maka mereka menghitamkan wajahnya, kemudian didudukkan di keledai, lalu dikelilingkan di pasar-pasar. Ditanya oleh Nabi kepada Abdullah bin Salam yang waktu itu sudah masuk Islam. Dulunya beliau termasuk ahbarul Yahud, ya, termasuk, ya, pemuka orang Yahudi. Faqal, maka Abdullah bin Salam mengatakan, kadzabu ya Rasulullah, mereka berdusta wahai Rasulullah. Mereka orang-orang Yahudi berdusta wahai Rasulullah. Fatalaban Nabi SAW minhum at-Taurah. Lalu kemudian Nabi SAW meminta kepada mereka kitab Taurat. Falamma ahdaruha wada'a ibn Suriya asbi'ahu ala ayatir rajam. Tatkala mereka menghadirkan, ya, kitab Taurat ini, maka Ibnu Suriya meletakkan jarinya, telunjuknya menunjuk kepada ayat yang berkenaan dengan rajam. Menunjuk jarinya kepada ayat yang berkenaan dengan rajam. Faqala lahu Abdullah bin Salam, lalu Abdullah bin Salam berkata kepadanya, irfa asbi'aka, angkatlah telunjukmu. Falamma rafa'ahu ida ayatur rajum taluhu, ya, fit Taurat, ya.
tatkala diangkat telunjuknya tersebut ternyata termaktub di dalamnya ayat tentang rajam. Nah, disinilah disembunyikan oleh mereka. Jadi mereka menyembunyikan dengan telunjuknya supaya ayat rajam ini tidak terbaca. Lalu Abdullah bin Salam memerintahkan untuk mengangkat ya telunjuknya. Telunjuknya diangkat. Lalu kemudian termaktub di dalamnya ayat yang berkenaan dengan rajam. Fa'amara bihi man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farajama bil hijarati hatta mata. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka berdua untuk dirajam dengan apa? Untuk dirajam dengan batu sampai mereka yang berzina ini dari kalangan Yahudi ini meninggal dunia. Itu ya athar yang disebutkan atau hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam hadisnya nomor 3635 ya. Dan Imam Muslim menyebutkan pula hadis ini nomor 1699. Maka jelas dalam hadis ini terdapat dalil ya yang menunjukkan kepada kita bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka berilmu, mereka tahu ya. Mereka membaca kitab Taurat, mereka berilmu. Tapi mereka menyembunyikan kitab Taurat tersebut, lalu mereka merubahnya. Mereka berani merubah hukum, berani merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah termaktub di dalam kitab Taurat ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Fahada min tahrifi ulama'ihim li kalamillah." Maka begitulah ya, di antara apa? Di antara perubahan ya yang dilakukan oleh ulama mereka. Dilakukan oleh ulama mereka dari kalam Yahudi, dari orang-orang Yahudi berkenaan dengan kalamullah, dengan firman Allah. Mereka berani merubah ya, ulama mereka berani merubah firman Allah. Wa qad kadzdzabu ala Allahi subhanahu wa ta'ala wa akhfu hukmahu. Padahal mereka, apa yang mereka lakukan itu telah berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyembunyikan hukumnya, menyembunyikan hukum Allah yang sudah termaktub di dalam kitab mereka. Wa min tahrifihim, dan di antara bentuk penyelewengan mereka atau perubahan mereka, mereka merubah kitab Allah, merubah ayat-ayat Allah adalah ma dzakarahullah annallaha amarahum ayyadkhulul baba sujada. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka orang-orang Yahudi untuk memasuki Baitul Maqdis, ya pintu Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, dengan sujud. Wa ayyakulu hittatun, dan agar mereka mengucapkan hittah. Hittah di sini adalah artinya hutta anna khotoyana, artinya adalah ya Allah gugurkanlah dosa-dosa kami. Hittah ya. Fa'abdalu hittah bi kalimati hintah. Nah, lalu kemudian mereka merubah kalimat hittah yang artinya adalah ya Allah gugurkan dosa-dosa kami, diganti dengan hintah. Hintah itu adalah syair ya. Hintah itu sejenis gandum ya. Al-hintah ya ditambahin nun. Nama arti awalnya hittah, kemudian diganti hintah, ditambah nun antara ha dengan to. Jadi hintah. Artinya beda. Artinya adalah hinto, artinya gandum. Sedangkan hitto artinya apa? Artinya ya gugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Fazadu fi kalamillah ma laisa minhu. Maka mereka berani menambah ya firman Allah Subhanahu wa taala padahal hal itu bukan termasuk firman Allah. Inilah keberanian orang-orang Yahudi ya, keberanian ya pemuka-pemuka mereka, ulama-ulama mereka ya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan kemudian mengatakan at-tahrif, yang dimaksud tahrif di dalam ayat ini ya, wa yuharrifunahum bima aqalu, tahrif yang dimaksud di sini adalah az-ziyadah fi kitabillah, yaitu berani menambah firman Allah, berani menambah ayat Allah, atau awin naqs min kitabillah, berani menambah ayat-ayat Allah atau mengurangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kitab Allah. Au tafsir kitabillah bi ghairi makna, atau menafsirkan ya ayat Allah, menafsirkan kitab Allah tidak sesuai dengan makna tafsiran yang berlaku, tidak sesuai dengan tafsiran yang sebenarnya. Hada huwa tahrif. Itulah yang dimaksud tahrif. Jadi tahrif di sini para jamaah yang dirahmati Allah sebagaimana
sebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah bisa salah satu dari 3 hal. Ya, jadi merubah ayat Allah itu bisa dengan cara ya menambah ayat Allah, bisa pula menambah ya atau mengurangi firman Allah, mengurangi ayat Allah, atau bisa dengan apa? Menafsirkan ayat Allah tidak sesuai dengan penafsirannya, tidak sesuai dengan penafsiran yang sebenarnya. Ya. Jadi merubah ayat Allah bisa dengan salah satu dari 3 hal ini atau semuanya, ya, atau semuanya atau sebagian dari 3 hal ini. Jadi siapa saja yang berani melakukan ini, berani menambah ayat Allah, berani mengurangi ayat Allah, berani menafsirkan ayat Allah tidak sesuai dengan penafsiran yang sebenarnya, maka dia telah melakukan upaya tahrif, melakukan upaya perubahan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna at-tahrifa imma ay yakuna fil lafzi. Karena yang dikatakan perubahan ini bisa saja perubahan ini terjadi pada lafaz. Imma ay yakuna fil lafzi, bisa saja perubahan ini terjadi pada lafaz. Wa imma ay yakuna fil makna, bisa jadi perubahan itu di dalam maknanya. Wa ala hadan namat kullu man yuhawil tafsir al-Qur'an. Maka dari contoh seperti ini, kullu man yuhawil tafsir al-Qur'an, barang siapa yang berusaha untuk menafsirkan Al-Qur'an, awil ahadits, atau menafsirkan hadis bi ghairi ma'nahu mas-sahih, tidak sesuai dengan makna yang sahih, makna yang diturunkan oleh Allah, makna yang dijelaskan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, min ajli nusrati madhabihi, demi upaya untuk apa? Melegalkan madhabnya, atau mengikuti syahwatnya, atau mendapatkan apa yang ia inginkan dari apa? Dari makanan-makanan, ya, dengan cara dia apa? Berani merubah tafsir Al-Qur'an, berani merubah penjelasan hadis Nabi SAW tidak sesuai dengan maknanya, ya, maka hal ini termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala merubah ayat-ayat Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Mereka, ya, orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasrani dan yang mengikuti mereka, idza laqul ladina amanu, jika berpapasan berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan kami juga beriman seperti kalian. Qalu amanna, surah Al-Baqarah ayat 76. Wa hadha huwal nifaq, dan begitulah orang-orang munafik, ya. Begitulah orang munafik. Wan nifaq wa tahrifan nusus tariqatul yahud. Maka kemunafikan dan merubah ayat-ayat Allah itu adalah merupakan cara metode orang-orang ya Yahudi. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Nah, ayat ini berkenaan dengan kelompok yang kedua dari ruhban, dari rahib-rahib orang-orang Nasrani, yaitu pemuka orang-orang Nasrani. Di mana sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, ya, masalah ini, orang-orang, ya, pemuka-pemuka Nasrani, mereka adalah orang-orang ahli ibadah, ya, ubad, mereka ahli-ahli ibadah, tapi mereka jahil, ya, mereka jahil, sehingga mereka beribadah tanpa ilmu, ya, menyampaikan satu peribadatan tanpa ilmu, melakukan ibadah tanpa ilmu. Karenanya Allah menyebutkan di dalam ayat ini, wa minhum ummiyun, di antara mereka orang-orang jahiliyah dari kalangan Nasrani ada ummiyun. Mereka adalah orang-orang ummi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. La ya'lamunal kitab, ya, mereka tidak mengetahui kitab Allah illa amaniyah, hanya prasangka belaka. Jadi mereka tidak mengetahui kitab Allah kecuali hanya prasangka berapa, dugaan-dugaan belaka. Wa inhum illa yadunnun, dan sesungguhnya mereka itu hanya berprasangka belaka. Al-Baqarah ayat 78. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, haula humul ubadul juhal. Ayat ini yang diceritakan oleh Allah di dalam ayatnya ini adalah berkenaan dengan ubad, orang-orang ahli ibadah tapi juhal, tapi mereka adalah orang-orang yang bodoh. Yaqra'una Taurat, mereka membaca kitab Taurat, walakin la ya'rifuna ma'naha. Mereka membaca kitab Taurat tapi mereka
tidak mengetahui maknanya. Fayattakhiduhum haula a'immatan lahum wa hum juhal. Lalu kemudian ya orang-orang manusia ya menjadikan mereka sebagai panutan padahal mereka apa? Mereka juhal, padahal mereka bodoh. Fala yajuzul iktida illa bi'amilin amil. Karenanya ya di dalam agama kita tidak mengenal dua kelompok ini ya. Dua kelompok ini, baik orang yang alim namun orangnya tersebut tidak mengamalkan, orang alim tapi fasik, tidak beramal, atau orang yang ya abid tapi jahil ya, orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Maka di dalam Islam ya tidak boleh kita mengikuti kedua orang seperti ini ya, kedua orang panutan ini yang dipanut oleh mereka. Fala yajuzul iktida illa bi'alimin amilin wa ula'umur rabbaniyun. Maka tidak boleh ya kita pada hakikatnya mengikuti siapapun di antara mereka kecuali mengikuti alim amil, orang yang berilmu dan orang yang beramal sekaligus ya. Orang yang berilmu dan beramal sekaligus, maka mereka inilah yang patut untuk dijadikan teladan, dijadikan contoh. Wa haula'i humur rabbaniyun. Mereka itulah adalah para pemuka-pemuka, panutan-panutan, ulama-ulama yang rabbani. Wa kadzalikal ubbad al-juhal. Begitu juga kata Syekh Fauzan, ya, orang-orang ahli ibadah, ubbad al-juhal yang bodoh. La yuktada bihim, tidak boleh kita ikuti mereka. Orang yang beribadah tapi bodoh, tidak boleh kita ikuti. Wa in kana indahum zuhdun wa ibadatun, walaupun ya nampaknya mereka itu adalah orang yang zuhud, nampaknya adalah orang yang ibadah, Masya Allah ibadahnya luar biasa tampaknya, tapi bodoh ya, tidak mengetahui yang benar ya, maka tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai panutan. Walakinnahum ala ghairi tariqin sahih ya, orang yang beribadah tapi orang yang tidak beribadah dengan cara yang benar. Beribadah dengan cara yang tidak benar dan beribadah ya yang jauh dari tuntunan yang dituntun oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufi, kalau kita lihat orang-orang sufi sekarang ini, mereka orang-orang ya terkenal dengan ahli zuhad, orang-orang zuhud ya. Orang-orang zuhud, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang lebih mementingkan seakan-akan akhirat daripada dunia ya. Namun mereka melakukan ibadah tersebut tidak sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat cara-cara sendiri. Ada di antara mereka beribadah sambil menyanyi-nyanyi. Ada di antara mereka beribadah sambil menari-nari. Bahkan mereka beribadah di masjid-masjid mereka ya dengan nasyid-nasyid ya, dengan nyanyian-nyanyian yang mereka lantunkan hal ini di setiap waktu-waktu sholat. Nah ini kesesatan para jamaah. Ya. Orang-orang jahil melihat, oh ini orang Masya Allah alim, orang-orang yang orang-orang yang ahli ibadah, tapi jahil. Dia tidak beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beribadah tidak dengan cara Nabi SAW. Maka ini keliru dan tidak boleh dijadikan panutan. Begitulah para jamaah yang dirahmati Allah ya. Penjelasan dari masalah yang ke-77 dari kitab Masail Jahiliyah. Untuk itu ya sebagai kesimpulan bahwa dua orang ya atau dua kelompok ya, baik itu seorang yang berilmu tapi fajir, tapi orang yang jahat tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang beribadah tapi beribadah dengan kebodohan. Kedua ini orang-orang yang tidak patut, tidak layak untuk dijadikan teladan, tidak patut, tidak layak untuk dijadikan contoh. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang mengikuti mereka. Karenanya kita tidak tertipu. Seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang berwibawa, orang muslim yang beriman kepada Allah, kepada nabinya dan kepada hari kiamat, tidak akan tertipu dengan hal ini. Tidak akan terlena dengan ya melihat keilmuan orang tersebut, walaupun keilmuannya itu luar biasa, sampai dia mengamalkan ilmunya. Bagaimana pengamalan ilmu? Pengamalan ilmu kita lihat secara zahir ya.
dari omongannya, dari ucapannya bisa kita lihat, kita pandang dengan secara zahir. Kalau antara omongan dengan apa yang ditindaki dan apa yang dilakukan itu sesuai, ya, secara contoh zahirnya, maka dia adalah ulama Rabbani. Dia patut untuk kita jadikan teladan. Begitu pula kita jangan sampai apa? Kita jangan sampai juga silau dengan orang yang ahli ibadah. Orang yang nampaknya ahli ibadah, Masya Allah, menampakkan di hadapan manusia bahwasanya dia itu adalah orang yang zuhud, ahli ibadah. Tapi beribadah dengan cara yang salah. Dengan cara yang tidak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka tidak pula kita boleh tertipu dengan hal-hal seperti ini. Ya. Orang yang datang ke masjid, ya, seakan-akan dia ahli ibadah. Tapi dia apa? Juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah ini orang-orang bodoh. Karena jika kita tidak boleh tertipu dengan orang-orang semacam ini. Yang patut untuk kita ikuti sebagai panutan adalah apa? Adalah ulama Rabbani, yaitu para ulama yang benar-benar konsisten dengan keilmuannya. Konsisten dengan ilmunya yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, serta melalui pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Inilah ya ulama-ulama Rabbani. Jika kita menemukan mereka, ya ulama-ulama seperti ini, memberikan pencerahan umat, memberikan ilmu kepada umat sesuai dengan petunjuk Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan sesuai dengan pemahaman dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, lalu dirinya sendiri mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang diketahuinya tersebut, ketahuilah dia adalah ulama Rabbani yang hendaknya kita jadikan dia sebagai panutan. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita benar-benar diberikan kemudahan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah akan kebenaran, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu dan beramal sesuai dengan ilmu yang kita ketahui, agar kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala ya meneladani orang-orang yang alim tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dan meladani orang yang abid, orang yang yang seakan-akan ahli ibadah tapi bodoh dan tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan dari masalah yang ke-77 dari kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mungkin itu saja dulu ya para jamaah penjelasan dari Masail Jahiliyah, masalah yang ke-76 dan ke-77 pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik kepada kita dan mencerahkan kita serta memudahkan kita untuk selalu berbuat dan beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.